Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tembang Marsono Surya Mojo selaku Ketua Komunitas YouTuber Plat BB Batam dan juga adik-adik mahasiswa pertukaran mahasiswa Modul Nusantara. Jadi di kesempatan perkuliahan inspirasi Modul Nusantara, pada kesempatan ini kita akan menghadirkan salah satu tokoh YouTuber ya di Batam, Bapak Tembang Marsono. Selamat datang Pak Tembang. Ya, selamat datang. Terima kasih, Mas. Sudah Jadi diundang. begini Mas Tembang ya. Jadi di dalam perkuliahan Modul Nusantara ini tujuannya adalah membentuk jiwa ya, nasionalisme dan juga inspirasi kepada adik mahasiswa Oke. dan juga membangun rasa percaya diri serta cinta tanah air ya. Jadi kami Ya. dari Universitas Internasional Batam itu menerima 8 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di luar KEPRI ya. Dari Universitas Jember, dari Universitas Juanda, dari Universitas Islam Bandung, dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, kemudian Universitas Islam Malang, dan juga Universitas Garut. Jadi 8 mahasiswa ini dari Jawa kira-kira begitu Pak Tembang ya. Ya. Jadi seperti tadi kami sampaikan bahwa di dalam mata kuliah Modul Nusantara ini, kelas inspirasi pada kesempatan ini akan dilakukan dialog ya dengan narasumber, tokoh ya, tokoh YouTuber, ketua komunitas YouTuber Plat BB Batam ya. Saya sering melihat videonya ya, video-video YouTube-nya yang luar biasa ya, menginspirasi dan juga unik dan menarik seperti itu ya. Luar biasa Mas Temang ya. Sebetulnya begini ya, memang rencananya ya sesuai jadwal itu kita akan berkunjung ya ke kediaman Mas Temang lah untuk bertukar inspirasi begitu ya, dan juga memberikan pembekalan kepada mahasiswa berkaitan dengan YouTuber gitu ya Mas Temang ya, karena ternyata YouTuber sekarang itu kan salah satu ini ya, salah satu mata pencarian gitu loh ya. Hal itu ternyata ada cuannya di situ ya. Selain tentunya kita ingin memberikan hiburan kepada rekan-rekan kita di luar sana begitu ya. Baik ya, Mas Teman, kita mulai saja untuk interviewnya. Ya. Mas Temang, ini YouTuber Plat BB Batam ya. Itu sejak kapan sih didirikan dan kenapa kok didirikan seperti itu? Jadi begini ya, saya perkenalan dulu, nama saya Demang Marsono Triatmojo, channel saya YouTube Demang Marsono. Pertama, jadi saya kemarin itu cuma ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang tahun 2018. 2018 atau 2017 akhir waktu itu masih belum terlalu booming untuk YouTube sebenarnya, belum booming banget di Indonesia. Cuman kami waktu ngobrol-ngobrol untuk di Batam gimana kalau kita bikin komunitas bagi teman-teman yang berkonten kreator gitu. Jadi ada beberapa orang ketemu terus kita bikin grup ini. Tujuannya sih sebenarnya cuma ini, Mas Wisnu, untuk mengakomodir atau saling tukar informasi, sharing gimana sih ber-YouTube itu. Waktu itu kan planningnya emang khusus untuk YouTuber pemula aja, YouTuber yang baru awal-awal menjadi YouTuber. Jadi untuk menjadi YouTuber itu enaknya seperti apa, ini kontennya apa-apa aja yang bisa di-show ke orang-orang, terus bertukar ilmu lah, seperti itu. Tujuannya seperti itu sebenarnya. Gitu, Mas. Oke, jadi memang berawal dari niat ya. Di awal dulu mungkin belum begitu seramai sekarang gitu ya, Mas Temang Booming. ya. Ya, ingin bertukar ilmu Sekarang yang dan rame ternyata kok banget. menjadi hobi begitu mungkin ya, atau sebuah pekerjaan begitu ya. Iya. Mas sebetulnya ini hobi atau pekerjaan sih kalau boleh tahu? Atau dua-duanya? Saya saya itu sebenarnya udah hobi aja, Mas. Ya, karena Jadi tujuan Mas Temang ini kan salah satu pengusaha juga begitu ya. iya. Ya. Jadi saya kan kebetulan saya kan desain grafis. Terus saya itu suka ngeluyur gitulah, muter-muter, melihat-lihat tempat di Batam. Kebetulan kan saya stay-nya di Batam kan. Terus jadi tujuannya bikin YouTube itu pertama saya sebenarnya untuk berbagi video sebenarnya.
bukan untuk mencari uang. Kalau mencari uang kan saya anggap sebagai bonus saja waktu itu. Ternyata dapat duitnya itu bonus. Jadi saya anggap YouTube ini kita harus merubah mindset kita. YouTube itu untuk apa? YouTube itu kalau saya tetap sebagai fondasi awal, YouTube itu berbagi video gitu aja. Berbagi video, berbagi pengalaman, berbagi kesenangan, berbagi informasi. Oh, di sini ada seperti ini loh, di sini seperti ini loh. Di Batam ada seperti ini. Jadi teman-teman di luar Batam yang mau melihat tentang Batam, kita bisa tunjukkan ada hal-hal menarik keseharian di Batam yang bisa kita tunjukkan pada orang-orang di luar Batam. Gitu, Mas Wisnu. Berarti salah satunya juga tujuan untuk promosi wisata gitu Mas Tembang ya. Nah, sebenarnya itu, tapi dalam tanda kutip tidak terlalu promosi banget, tapi kita sebenarnya ikut mempromosikan dari sisi yang lainnya mengenai Batam. Karena gini Mas Wisnu, kadang-kadang orang di Batam melihat hal-hal keseharian kita di sini itu terlalu biasa. Misalnya, oh ternyata ada pasar yang khusus jual ikan bakar, ada pasar yang khusus menjual seafood yang murah. Kalau bagi orang Batam kan biasa kan ya bagi kita ya Mas Wisnu ya. Ternyata bagi orang luar Batam itu ini menarik, ini nggak ada di daerah-daerah itu nggak ada gitu seperti itu. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu yang kita mau tunjukkan ke orang-orang. Nah kayak gitu Mas Wisnu. Oke ya. Mas Demang, kalau kita mau menciptakan ya karya YouTube ya, tentunya kita harus berawal dari sebuah ide, betul ya? Nah, kalau di komunitas YouTuber Plat PP Batam ini ya, ide-ide itu bagaimana Mas? Apakah dari sering anggotanya kumpul atau dari tiap-tiap anggota seperti itu? Atau mungkin bagaimana pengalaman dari Mas Demang ketika menciptakan sebuah ide untuk akan ditampilkan di sebuah konten YouTube begitu? Kalau dari komunitas kami sendiri kan kami kumpul sekitar 2 minggu sekali sekarang. 2 pekan sekali kita kumpul, ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang kita melihat ini. Kita nonton bareng tapi YouTube punya teman sendiri yang kita tonton. Maksudnya kita tonton gini. Teman saya punya channel ini, dia bikin video ini. Kita tonton, kita olah bareng. Oh, ini seperti ini loh. Ini ternyata videonya agak membosankan, videonya menarik seperti ini yang bisa digas di bagian ini, ada ilmu-ilmu tersendiri seperti itu yang kita ngobrolkan sama teman-teman lah. Mengenai konten yang tadi Mas Wisnu bilang itu, konten itu kembali pada masing-masing teman. Ada yang kontennya khusus kuliner di komunitas kami itu, ada konten khusus dari hotel ke hotel, jadi ada ini apa namanya review hotel, review restoran kayak gitu ada juga. Terus ada juga yang konten khusus edukasi, misalnya mengenai air. Dia bapak ini, saya punya teman, dia kontennya khusus air, ada yang olahraga, yang khusus binaraga, nge-gym, yoga kayak gitu ada juga. Jadi kita ngobrol di situ itu, oh ternyata konten-konten seperti ini menarik sebenarnya. Semua hal yang ada di sekeliling kita itu sebenarnya bisa dijadikan konten untuk diperlihatkan kepada teman-teman di luaran di sekitaran kita, gitu Mas Wisnu. Oke, setuju Mas ya. Saya kebetulan juga suka buat video Mas ya, tapi video pembelajaran begitu. Ya. Hanya penontonnya minim sekali begitu ya, terus terang. Kalau boleh lihat di channel saya itu minim gitu ya. Memang peruntukannya untuk lebih banyak menjelaskan teori pendidikan seperti itu ya. Mungkin ada 20-an video Mas Demang ya. Hanya penontonnya memang ya mungkin puluhan lah ya. Puluhan. Nah, segmented masanya itu. Ya, saya kurang tahu apakah memang segmen di bidang pendidikan ini kurang begitu menarik atau bagaimana sih cara supaya menarik begitu ya. Seperti itu. Karena yang nonton juga mungkin hanya mahasiswa begitu ya, atau mungkin orang-orang yang mungkin suka di ilmu itu begitu ya. Nah, bumbu-bumbu apa sih yang mungkin diperlukan lah ya? Karena saya lihat saya sendiri pun, waduh kok saya juga pengen ya, mungkin sama tujuannya seperti Mas Demang juga menyampaikan ilmu begitu ya, supaya masyarakat atau mahasiswa pun lebih dalam ilmunya tentang sesuatu topik. Kalau saya kan dosen di manajemen ya, mungkin lebih banyak topik di manajemen atau ekonomi seperti itu ya. Bumbu-bumbunya apa? Kira-kira supaya ya penontonnya jangan hanya puluhan lah, paling enggak syukur-syukur bisa ratusan atau mungkin ribuan gitu ya.
sampai jutaan ya Ya, berarti ya. nah, kalau saya sih sendiri harapannya nggak terlalu muluk-muluk gitu ya, tapi paling nggak apa yang saya buat itu bisa lebih bermanfaat gitu ya untuk yang lain begitu ya. Syukur-syukur lah bisa ratusan ribu, lebih bagus lagi begitu. Nanti berhenti jadi dosennya, Mas. Kalau segmented emang begitu Pak Wisnu. Oh Kalau gitu ya. segmented itu emang agak repot kita. Tapi YouTube sendiri sebenarnya mengkategorikan beberapa dari channel kita, konten kreator kita juga. Konten kita itu kita dikelompokkan sama YouTube sendiri. Misalnya kayak konten saya yang mengenai muter-muter di Batam itu sama YouTube ternyata dikategorikan sama jadi konten edukasi. Saya lucu juga. Bisa dari konten edukasi, bukan konten traveler atau konten pariwisata atau konten people atau konten komunitas, tapi enggak, sama YouTube malah dikategorikan sebagai konten edukasi punya saya itu, atau mungkin karena isinya mengedukasi orang-orang ya, kayak gitu. Ya. Tapi untuk yang konten, saya tertarik video Anda yang Safari Ramadan tahun lalu ya. Karena setiap malam Mas Demani membuat video gitu kan, saya lihat wah luar biasa begitu ya. Unik begitu loh saya lihat itu. Saya itu sebenarnya tujuannya emang berbagi Mas. Saya itu kadang-kadang orang-orang di luar Batam itu pengen tahu keseharian di Batam itu seperti apa sih. Jadi itu juga bisa diimplementasi pada teman-teman yang di luar dimanapun berada. Saya itu merasa kalau saya berada di Batam sendiri, saya harus merasa saya itu menjadi wisatawan di Batam. Jadi semua yang ada di Batam itu saya anggap sebagai tempat menarik. Gitu. Jadi ada orang datang dimanapun saya datang, saya menganggap walaupun misalnya cuma pasar ya, saya menganggap oh ini pasar di Batam, di Batam ini bukan seperti pasar di Jawa loh. Saya bisa ambil di sini, saya bisa ambil video di sini yang bagi orang luar Batam mungkin berguna. Misalnya kita ambil oh harga gorengan di Batam berapa sih? Harga gorengan di Batam ternyata 2.000 dapat 3, mungkin harga di Jawa 2.000 dapat 4, misalnya gitu kan beda-beda ya. Iya. Atau mungkin kita ambil misalnya harga gorengan di BCS harganya 4.000 per pieces. Mungkin itu jadi harga gorengan termahal di Indonesia mungkin ya. Itu mungkin hal seperti itu yang bisa kita tunjukkan ke orang-orang yang di luar. Karena untuk segmented, tadi Pak Wisnu tadi bilang gimana sih cara biar agak menarik. Mungkin agak, kalau teman saya Pak Mas Irfan, saya punya dosen juga, teman dosen di ITS itu Mas Irfan, Mas Firman. Dia agak mendramatisir untuk ininya, untuk kontennya itu. Jadi ada drama-dramanya sedikit. Ini dramanya ada cerita lah untuk modul-modul tertentu, walaupun itu bersifat akademisi. Misalnya kayak gitu bisa diolah menggunakan mungkin artis gitu ya, mungkin ya artis lokal gitu ya. Atau mahasiswa begitu ya. Keluarga, mahasiswa sendiri nggak apa-apa, teman-teman sendiri nggak apa-apa, nggak usah artis. Iya. Karena saya lihat ya memang video-video kami ya rata-rata dosen tuh cukup monoton ya. Jadi kita di depan monitor begitu, kita bercerita menggunakan presentasi. Cuma satu arah berarti ya. Mungkin cukup membosankan ya. Bahkan saya melihat beberapa video teman-teman lain dari kampus lain yang mirip-mirip itu ya. Nggak sampai 5 menit kita udah putuskan untuk skip lah. Skip, jadi nggak sampai habis begitu kan, sayang begitu ya. Sayang. Ya. Padahal ada keilmuan di situ ya. Ya betul ya, Mas. Kalau kita boleh tahu ya, sebetulnya lebih enak mana sih kita membuat topik yang lagi tren atau kita membuat topik menciptakan tren atau bagaimana? Kalau di dalam dunia per-YouTubean itu. Kalau kita mau booming sesaat, kita bisa mengikuti tren saat ini. Kalau kita pengen booming sesaat, tetapi kalau kita pengen booming yang terus, itu kita menciptakan. Semisal gini, dulu saya pernah mengambil video dari tukang saya di rumah waktu renovasi rumah, saya ambil cara-caranya dia pasang sesuatu, pasang batu alam atau batu. Saya ambil di situ. Waktu itu sama sekali belum ada trennya. Waktu itu sama sekali belum ada tren untuk ambil video-video edukasi seperti itu. Mungkin dari video itu mungkin sama YouTube channel saya dianggap sebagai video edukasi. Saya ambil waktu itu 2 video tukang saya waktu membuat memasang batu sikat itu. Saya ambil 2 video dan dua-duanya booming waktu itu. Ada yang nonton sampai 2.700.000 loh satu video.
Itu untuk satu. Dua, yang video kedua itu 2 juta viewer juga. Itu rata-rata yang lihat waktu itu malah bukan orang Indonesia, malahan orang-orang yang di luar Indonesia. Waktu itu saya lihat di ininya apa namanya grafiknya itu dari Amerika Latin sama Amerika yang banyak. Itu yang sampai sekarang itu yang banyak Mas, menumbuhkan pundi-pundi dolarnya di YouTube saya itu. Jadi yang kita memang menciptakan viral itu, Ya, ya, menciptakan ya. tren, bukan viral sih, tren menurut Ya, saya. ya. Ya. Mas, ini kaitannya dengan perkuliahan ya. Jadi seperti tadi di Ya. awal, jadi di perkuliahan ini namanya kan perkuliahan modul Nusantara ya. Jadi mahasiswa itu belajar tentang kebinekaan ya, toleransi. Karena di mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa itu menjadi pemimpin masa depan ya. Yang tidak fanatis ya, dan dia terbuka dengan siapa saja ketika bekerja sama seperti itu. Nah, ketika kita membuat sebuah video di YouTube, otomatis kan mungkin ada kolaborasi, ya, betul ya. Nah, betul. Saya kira salah satu unsur penting saat ini kan bukan kita kompetisi, tapi kalau bisa kita berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar begitu, ya. Betul. Nah, di dalam membuat YouTube sendiri, menurut Mas Demang, ya mungkin dari pengalaman Mas Demang sendiri, bagaimana sih efek dari kolaborasi ini? Ya. Dan ketika membuat YouTube pastilah kita ada budaya ini budaya itu yang menyatu dalam proses kita membuat YouTube ya. Misalnya kita berdua lah ya, mungkin kita berdua punya kebiasaan yang berbeda ya, mungkin berasal dari suku yang berbeda gitu ya, bisa jadi seperti itu ya. Nah itu kan bisa menimbulkan apa ya, kalau mungkin kita tidak belajar tentang toleransi itu kan bisa menjadi penghalang ya, tapi kalau kita belajar toleransi itu justru adalah menjadi sesuatu yang menguntungkan. Nah, kira-kira bagaimana dari pengalaman Mas Demang sendiri ketika proses kolaborasi terjadi dalam membuat sebuah YouTube? Kalau saya pribadi, Mas, saya beberapa kali juga collab dengan teman-teman yang di luar. Saya sendiri kan Muslim, tapi saya banyak collab dengan teman-teman yang bukan Muslim. Dari Chinese ada, yang Nasrani juga banyak. Dan konten-konten saya itu, saya pikir ini, saya pakai ilmunya Gus Dur yang pluralisme itu luar biasa saya pakai. Jadi saya masuk ke Tapekong, masuk ke gereja, masuk kemana-mana tempat-tempat ibadah orang-orang lain itu biasa aja. Karena merasa ini loh Indonesia itu ada seperti ini gitu loh. Di Indonesia itu banyak keragaman, tidak usah apa namanya, kita merasa benar sendiri, kita tidak usah merasa salah sendiri ya. Kita itu biasa sama saja kita sama teman-teman yang lain gitu. Saya kemarin pernah upload di YouTube saya itu ada yang reokan juga saya upload, barongsai juga saya upload, terus acara gereja biasa juga saya upload, biasa, saya merasa biasa, memang seperti itu. Saya pikir apa namanya, hal itu yang perlu kita tunjukkan ke teman-teman, ke Indonesia lah, ke orang warga rakyat Indonesia semua, bahwa hal-hal yang ada sekeliling kita itu sebenarnya biasa semua, tidak usah kita mengkotak-kotakkan, tidak usah mengkelompok-kelompokkan. Saya pikir hal-hal yang itu sangat-sangat bisa kita eksplor apapun itu yang sekeliling kita. Terakhir saya kemarin ke pulau-pulau, Mas. Pulau-pulau itu kan banyak keragaman di sana. Ada suku pulau, ada yang suku laut, ada yang suku-suku Melayu yang ada tinggal di pulau-pulau terpencil yang tidak ada, bahkan tidak ada listrik aja tidak ada. Saya kemarin kan beberapa pulau tersebut, ya kita bisa perlihatkan bahwa di sekeliling kita di Batam atau di Kepri itu ada hal-hal seperti ini yang kita bisa berdampingan, ngobrol-ngobrol biasa juga biasa aja. Saya ngobrol kemarin sama bapak-bapak dari dulunya suku laut, bapak-bapak itu katanya tidak pernah bapak itu berada di darat. Saya pernah ngobrol juga sama bapak itu. Dan menarik ya. saya ngobrol, sampai apa sih bapak ini keinginan sebenarnya seperti apa waktu itu ya? Bapak itu bilang saya nggak pingin waktu itu tinggal di darat. Baru kali-kali ini aja Mas saya tinggal di darat karena ditarik oleh menantu saya waktu itu, katanya seperti itu. Waktu itu tinggalnya juga di laut terus, dari mulai proses setiap hari
walau pas waktu melahirkan pun dia di laut, kayak gitu terus semua. Jadi saya pikir keragaman ini menarik untuk dieksplor oleh siapapun, bukan oleh saya sendiri loh, oleh teman-teman dimanapun yang sekarang mungkin lagi melihat video ini, itu hal-hal di sekeliling kita itu keragaman itu bagus untuk diekspor, untuk mengetahui ini loh Indonesia itu keren loh, Indonesia itu banyak hal loh gitu. Itu masalah satunya seperti itu yang ingin saya sampaikan, bahwa keragaman itu sangat menguntungkan kita, sangat bisa menjadikan tenaga kita itu menjadi super dengan keragaman itu, bukan kita menjadi lemah gitu, Mas. Oke, Mas Demang, pertanyaan terakhir nih ya. Cepat sekali udah terakhir. Iya. Ya, ini adalah pertanyaan terakhir gitu ya. Jadi pesan-pesan apa ya yang Mas Demang berikan untuk adik-adik yang sedang mengambil mata kuliah modul Nusantara ya, supaya tetap memiliki jiwa kreatif, inovatif dan juga toleransi begitu ya. Itu. Nah, kira-kira apa, Mas Demang? Saya sih pesannya sih agak kembali ke pertanyaan sebelumnya tadi, bahwa Indonesia itu punya banyak keragaman, Indonesia itu punya banyak sesuatu yang bisa ditonjolkan. Banyak sekali, dan kita tidak usah takut menjadikan hal itu sebagai kelemahan kita. Kita harus memandang itu sebagai kekuatan kita. Kita tidak usah merasa kita itu paling hebat, kita tidak usah merasa kita itu paling benar. Jadi kita itu biasa aja, seru aja. Kita itu setara semuanya. Di Indonesia kita itu ya Indonesia, bukan kita itu Islam, bukan saya itu Jawa, bukan Cina, bukan Tionghoa, bukan apa-apa. Kita itu Indonesia gitu. Kita itu harus merasa kita itu Indonesia. Kita tidak boleh merasa sebagai kelompok-kelompok tertentu. Itu aja pesannya, Mas, sebenarnya. Sangat simpel toh. Simple dan sangat apa ya, dalam gitu ya. Baik, saya kira kalau kita teruskan memang nggak terasa begitu ya. Menarik sekali. Jadi mungkin demikian ya yang bisa kami sampaikan dalam acara Inspirasi Modul Nusantara, menghadirkan salah satu tokoh YouTuber, Mas Demang Marsono begitu ya. Terima kasih atas inspirasinya dalam perkuliahan ini. Semoga Mas Demang sehat dan sukses selalu. Ya. Amin. Salam juga untuk teman-teman semuanya yang ada di mana, Insya Allah nanti kalau memang, Insya Allah kalau memang adik-adik yang mengambil mata kuliah ini nanti datang ke Batam gitu ya, nanti kita sowan lah atau ketemu di mana ya untuk belajar lebih lanjut gitu ya. Karena mungkin kita sama-sama belajar, Mas. Ya, dari 8 mahasiswa ini siapa tahu ada yang tertarik mengikuti jejak Mas Demang ya, menjadi YouTuber seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Demang atas pesan satu lagi, Mas. Ya, silakan. Ini apa namanya? Tadi katanya kan kalau ada yang pengen jadi YouTuber gitu ya. Jadi semua orang tuh bisa menjadi YouTuber sebenarnya. Semua orang di sekeliling kita itu bisa kita tunjukkan ke orang-orang bahwa apapun yang ada di sekeliling kita, sesederhana apapun itu bisa menjadi modal kita untuk menjadi YouTuber. Sama juga nanti Mas Wisnu kalau mau menjadi YouTuber dengan konten-konten akademisinya. Matur nuwun, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Mas Demang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.